Nah ini yang kemarin saya ceritain Pak. Jadi berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh si Bu Tiri tersebut, ya menurut saya secara hukum ya tidak ada haknya lah. Servis terkait dengan advice yang akan kita berikan, ya baik secara perdata maupun secara pidana. Oh iya. Siap, Ibu. Oh. Kok teman kamu yang nggak pada jelas gini sih? Jangan sampai nanti Ibu saya tuntut secara hukum. Mulai saat ini, ketika Ibu ingin bercakap dengan klien saya kepada saya, karena Novi, saudari Novi sudah memberikan kuasa kepada saya. Gak nyangka ya sama kamu. Lembut-lembut ternyata kamu licik. Gak tau diri kamu. Aduh, kenapa ya belakangan itu badan aku tuh sakit banget, pegelinu. Padahal aku udah nyoba banyak obat. Gimana lagi ya? Bu, makanya satset minum madu kapalang untuk stamina dan minyak herbal untuk mengatasi pegelinu, Bu. Ya, gitu aja kok repot. Khasiat madu kapalang misteri mengatasi anemia, menambah stamina, meningkatkan imunitas atau ketahanan tubuh, mengatasi asam lambung, meningkatkan dan menambah nafsu makan, mengatasi radikal bebas, dan yang paling penting di sini madu kapalang bisa untuk program ibu hamil atau promil. Sedangkan khasiat minyak herbal kapalang misteri, satu, menyembuhkan kesleo, menyembuhkan patah tulang, mengatasi pegelinu, mempercepat penyembuhan luka, dan baik juga untuk pijat dan urut. Nah sahabat, udah tahu kan khasiat dari madu kapalang? Makanya yuk segera order madu kapalang. Dan setiap pembelian madu kapalang, kalian akan mendapatkan hadiah menarik dari kami. Dan tentunya surprise buat kalian. Nah, untuk pemesanan madu kapalang, silakan hubungi nomor di bawah ini. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madu ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madu ya wasi'al karami. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kapalang misteri ya, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah al-aliyil azim. Sahabat ya, manusia yang tidak pernah mempunyai daya dan upaya, segala satunya adalah Allah, kehendak Allah Ta'ala ya sahabat. Hari ini saya udah janjian sesuai dengan pembicaraan kita yang kemarin sahabat, dimana ada saya minta tolong sama orang yang memang di daerahnya ataupun di wilayahnya ya memang insya Allah bisa membantu perihal masalah Novi terkait legalitas hukumnya tentang masalah warisan ya. Karena untuk masalah warisan ini ya memang ada dua sudut pandang ya, sudut pandangnya insya Allah menjadi sebuah hasil yang baik juga untuk Novi. Dua sudut pandang dari perihal hukum agama dan juga hukum yang berlaku di negara ini sahabat ya. Jadi untuk itu saya ingin berdiskusi dengan sahabat lama saya ya, Pak Yudi Deki ya, untuk jelasnya terkait masalah hukum yang berlaku untuk perihal masalah ini sahabat ya. Nah ini juga saya bersama Novi juga Wan Robi ya. Novi gimana
kita siap ya ketemu sama. Kasih ya Gus kalungnya. Kenapa kalungnya gimana? Bagus. Alhamdulillah ya, bikin tenang ya. Alhamdulillah. Kayak terus semangat, jangan sampai kita kendor, jangan sampai kita lemah, jangan sampai kita iya aja. Karena pada saat itu lemah, ya itulah banyak yang memanfaatkan kita. Jadi intinya Novi sekarang ceritakan aja apa yang sebetulnya memang kamu ceritakan terkait masalah ini. Jangan ada yang ditutup-tutupi, jangan ada yang dikurangi, jangan ada yang dilebihkan, ya. Iya. Biar apa? Biar teman saya ini bisa menemukan solusinya terkait masalah kamu, Nov. Ya. Tadi saya juga udah nelpon ibu buat datang ke sini. Oh, gimana caranya? Saya ngejebak mereka. Ya bisa jadi itu juga bagus ya. Biar ya ada titik jerak lah sebelum permasalahan lebih lanjut gitu kan. Siapa tahu dengan bertemunya dengan sahabat saya, beliau bisa inilah bisa jerak lah ya. Semoga ya. Jadi yuk kita kesana aja. Yuk. Ini mobilnya ini, pun orangnya nggak tahu kemana. Langsung aja ke tempat kantornya. Siapa tahu ada. Iya. Mudah-mudahan sih ada. Kalau ketemu sama pengacara tuh harus rapi deh, minimal pakai kemeja. Harus keren Gus. Iya harus keren. Dengar-dengar dia mau nyalik katanya dia. Dengar-dengar mau nyalik. Nyalik ini. Assalamualaikum. Nah, ketemu juga nih akhirnya nih. Tua. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Aduh. Siapa ketua ini? Nah ini yang kemarin saya ceritain Pak. Oh, siap. Ya, terkait masalah hak waris Pak ya. Jadi Novi ini beliau tinggal bersama ibu tirinya dan juga kakak tirinya, terus ya di rumah yang memang satu-satunya ya. Iya. Peninggalan dengan ayah. Ya. Jadi ceritain aja kalau Pak. Jadi gini Pak, saya punya ibu tiri. Siap. Ayah saya itu meninggal baru 2 minggu yang lalu, tapi ibu tiri saya ini serakah sama harta. Belum lama dia menjual mobil yang sudah diberikan oleh almarhum ayah saya. Lalu dia mau menjual lagi rumah satu-satunya peninggalan dari ayah saya. Saya melarang dia karena saya dapat amanah dari ayah saya. Tapi dia tetap aja kekeh supaya rumah itu dijual karena kepentingan mereka pribadi. Jadi lebih ke nafsu Terkait dengan ibu tirinya tersebut. Iya. Ya kalau menurut saya kita bicara hukum waris ya. Jadi berkaitan dengan hak daripada si pewaris itu adalah mutlak jatuh kepada si siapa? Mbak Nopi ya. Iya, Mbak Nopi. Jadi berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh si ibu tiri tersebut ya menurut saya secara hukum ya tidak ada haknya lah. Apalagi dia sudah menjual beberapa aset yang memang harta peninggalan daripada ayah daripada saudari Nopi. Jadi kalau menurut saya ya kita kembalikan lagi, kalau memang nanti saudari Nopi ingin memberikan kuasa kepada kantor kami, kepada saya khususnya terkait dengan pendampingan, silakan nanti berikan kuasa kepada saya untuk bagaimana dapat melakukan pendampingan terkait permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Adapun nanti kita akan berikan beberapa servis terkait dengan advice yang akan kita berikan, ya baik secara perdata maupun secara pidana. Karena menurut saya terkait dengan aset yang sudah diperjualbelikan pun, ya secara hukum bisa dikenakan dengan tindak pidana. Itu menurut kami ya. Adapun dengan hal tersebut kan tetap saya selaku memiliki profesi sebagai seorang advokat itu kan harus mempelajari terkait dengan kronologis yang sesungguhnya. Saya juga udah menjebak ibu saya untuk datang ke sini kok Pak. Oh ibu tirinya. Iya. Ya nggak apa-apa, silakan datang ke sini. Artinya ya saya ingin tahu lah
pada prinsipnya kalau memang nanti dari pihak ibu ingin menyelesaikan secara mediasi, ya kita selesaikan dengan catatan bahwa apa yang dilakukan daripada si ibu tersebut ya memang tidak melanggar daripada berkaitan dengan hukum yang berlaku. Nah, itu terkait masalah hukum yang berlaku. Kemarin itu patut dicurigai ya, Den ya. Iya, Gus. Kuat diduga juga ya. Dia itu memasukkan tanda tangannya daripada Novi untuk menjual rumah tersebut gitu, Pak. Itu bagaimana, Pak? Nah, kalau memang ada sesuatu unsur yang dipalsukan terkait dengan dokumen, itu menurut saya bisa dikenakan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen ya, yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu di pasal 263 dengan tuntutan penjara itu kurungan penjara selama 6 tahun. Apabila memang dokumen tersebut yang dipalsukan adalah akta otentik, maka nanti dijunto ke pasal 264-nya terkait dengan pemalsuan akta otentik yang nanti dijunto dengan kurungan penjara kurang lebih 8 tahun. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh si ibu ini ya sudah melanggar secara hukum. Nah, itu dan baru pengacara dijelaskan secara rinci bukan Iya. Gary. Ya gitu. Ya pada prinsipnya terkait kita bicara hak daripada Mbak Novi berkaitan dengan hak-hak yang memang menjadi haknya, kenapa nggak harus kita pertahankan? Betul. Karena menurut saya apapun yang dilakukan oleh si ibu menurut saya sudah melakukan sebuah pelanggaran hukum yang tidak bisa kita biarkan. Namun semua itu bisa saya lakukan selama saya mendapatkan kuasa dari saudara Novi, begitu Ketua. Segerakan saja, Pak, untuk melakukan suatu kuasa terkait permasalahan ini. Cuman ya saya kembalikan lagi kepada Pak Yudi ya, karena terkait masalah ini ya Novi ini sebatang kara. Novi ini sebatang kara yang memang harus perlu kita bantu ya. Ayah ibunya sudah meninggal, ayahnya baru 3 minggu kemarin atau 2 minggu kemarin meninggal. Ya memang yang patut orang kita bantu tuh yang memang seperti ini. Ya pada prinsipnya Ketua sudah berteman dengan saya bukan baru sehari 2 hari, melainkan kita sudah bertahun-tahun, bahkan kita sudah seperti saudara, Ketua. Adapun beberapa kali saya juga sudah melakukan advis terkait dengan apa yang Ketua pinta di wilayah Bogor Barat pun kan saya lakukan selama memang yang kita bantu adalah orang-orang yang memang tertindas. Karena bagi saya, prinsip saya ketika kita menjadi seorang profesi, seorang pengacara, tidak hanya menggali sesuatu hal yang sifatnya materi, melainkan kita juga harus menjalankan profesi sebagai advokat itu adalah sesuatu hal yang memang membantu masyarakat yang memang tertindas secara hukum. Dan menurut saya apa yang menjadi hak daripada saudari Novi ini memang harus kita perjuangkan, karena menurut saya kita harus bisa melihat aspek hukumnya terkait dengan pembagian waris. Siapa yang memiliki hak dan siapa yang tidak memiliki hak. Jadi menurut saya ketika tadi apa yang disampaikan oleh saudari Novi bahwa dia adalah anak kandung daripada ayah yang sudah meninggal, menurut saya waris tersebut mutlak jatuh kepada Novi dan harta tersebut pengelolanya ada di saudari Novi. Saya benar-benar minta tolong Pak, soal itu peninggalan satu-satunya. Siap, insya Allah akan saya maksimalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena menurut saya ketika ada sesuatu hal yang kaitannya adalah bersifat permasalahan hukum, ya kita harus menyelesaikannya dengan landasan hukum, tidak dengan hanya sebatas argumentasi apa memiliki dasar dan landasan. Adapun nanti saya minta kronologis lebih detail, ya ada baiknya sebelum kita, karena bicara hukum kita perlu garis bawahi hukum acara. Ketika kita praktik hukum, penyelesaian hukum paling terbaik adalah menurut saya adalah dengan cara musyawarah mufakat di awal. Ketika memang musyawarah mufakat di awal tidak ditemukan titik baik, barulah kita masuk ke dalam hukum acara yang berlaku. Entah kita baik melakukan ibu tiri daripada saudara Novi baik secara pidana maupun secara perdata, mungkin itu. Nah, tenang aja no, pokoknya. Insya Allah saya nggak akan pernah salah untuk meminta bantu sama orang. Dan juga memang track record Pak Yudi ini Masya Allah ya Dan ya. Iya. Apalagi di wilayah Kabupaten Bogor ini banyak yang beliau sudah bantu
dan beliau tidak pernah melihat yang tadi beliau bilang unsur material di dalamnya gitu. Tidak pernah melihat, ya memang membantu secara tulus dan ikhlas. Ya, saya udah kenal banget beliau lah. Ibu saya minta tolong ibu saya. Insya Allah ya, kita sama-sama. Yang penting itu tadi jelaskan kepada Pak Yudi secara detailnya, jangan sampai ada yang ditutup-tutupi dan juga jangan dilebihkan apalagi dikurangi. Itu agar kita bisa sama-sama saling bantu. Siap Bu. Paling dibuat kuasanya aja Pak ya. Ya nanti akan saya siapkan draft terkait dengan surat kuasanya. Namun perlu saya ingatkan kembali kepada saudara Nopi, ketika saudara Nopi akan memberikan kuasa kepada saya terkait dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi, Mbak Nopi tidak perlu takut akan adanya intimidasi yang nanti mungkin akan ada hal-hal yang akan dilakukan oleh ibu tiri kepada saudara Nopi. Artinya jangan sampai nanti ketika kita sudah menjalankan advis hukum yang sudah diberikan kuasanya, tiba-tiba tengah jalan saudari Nopi mencabut kuasa tersebut, kan begitu kan. Artinya kita seorang pengacara memiliki proses sebagai seorang pengacara itu kan pure, harus didasari daripada pemberian kuasa yang diberikan oleh klien kepada seorang pengacaranya. Mungkin itu ketua terkait dengan upaya-upaya akan kita lakukan. Dan satu yang paling terpenting adalah jangan sekali-sekali apa yang diceritakan oleh saudara Nopi kepada pengacara yang nanti akan ditunjuk itu ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi. Ceritakan yang sesungguhnya agar saya dalam melakukan pendampingan hukum nanti bisa maksimal dalam membela saudara Nopi. Berarti ini secara lisan ini sudah menjadi kuasa daripada Pak Yudi kan? Ya, secara lisan ya. Nanti kita tinggal secara tertulisnya, walaupun secara lisan pun memang bisa dikategorikan legal, tapi untuk pembuktian secara tulisan kita harus tetap buktikan. Ya, makanya kita perlu bawahi, dan ini juga harus kita menjadi edukasi contoh ke depannya ya ketua ya, terkait dengan hal-hal yang berkaitan permasalahan hukum yang ada di bawah. Ini yang sering dilakukan juga oleh seorang ketua angga. Terkait dengan permasalahan hukum itu selalu memberikan informasi kepada saya, dan ketika saya memang melihat bahwa itu adalah sesuatu hal yang sifatnya harus kita bantu, maka saya akan memaksimalkan terkait bantuan-bantuan yang memang terjadi. Luar biasa. Salah orang kan saya mana, insya Allah. Ya, demi kepentingan masyarakat ini beliau paling utama maju. Udah sering saya advokasi ke pemerintahan Kabupaten Bogor. Pasti kalau ada orang Kabupaten Bogor pasti tahu lah ya. Pasti kenal ya. Pak Yudi, ya. Apalagi Tenden ya. Kenal banget guys. Ya, alhamdulillah saya di Bogor Barat itu ya, teman-teman di Bogor Barat itu sering kita berikan edukasi-edukasi secara hukum terkait dengan sesuatu hal ya yang memang berkaitan dengan permasalahan hukum yang ada gitu kan. Makanya ya menurut saya sebuah ilmu itu bukan semata-mata yang kita dapatkan adalah materi, melainkan juga ya kedepannya kita juga harus ada pahala yang akan kita dapatkan. Tuh, berarti pahala deh. Ya, Insya Allah. Insya Allah beliau lah. Insya Allah ya. Dengar-dengar mau nyalon katanya nih. siap, insya Allah ketua, doain ketua. Amin. Itu niatan, karena menurut saya ketika kita bicara saya sebagai profesi seorang advokat itu kan yang bisa saya bantu 1, 2 itu pun yang memang berkaitan dengan permasalahan hukum ya. Tapi banyak dorongan dari bawah yang memang mengangkat saya untuk bagaimana saya untuk maju menjadi calon anggota DPRD dari Dapil 2 di Kabupaten Bogor, terkait dengan bagaimana saya juga bisa membantu masyarakat jauh lebih luas. Betul. Dengan jalur politik. Betul. Ya, saya mohon doanya pada ketua lah, pada prinsipnya dukungannya, doanya agar memang apa yang diharapkan oleh masyarakat luas itu bisa terwujud. Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa ala yamin fara'a ghairaha khairan minha falyatiha wal yukaffar an yaminih." Barang siapa yang bersumpah dan dia melihat yang lainnya itu lebih baik darinya, maka pilihlah yang lebih terbaik dan tebuslah sumpahnya. Insyaallah. Insyaallah tuh didoain sama Wan Robi. Siap, terima Ayun. kasih. Ya itu buat ya sahabat-sahabat Kapalang yang berada di Bogor Timur ya.
Cilengsi, Kelapa Nunggal, Gunung Putri, Tanjung Sari, Cariu, Jonggol tuh. Semoga menjadi pembela tidak hanya di dalam dunia, Amin, tapi amin. juga pembela di akhirat dan pembela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar menjadikan pemimpin yang selalu amanah, Amin. yang baik, yang selalu akhlul khair, Amin. bela orang-orang yang selalu susah Amin. dalam kesempitan, dalam suatu permasalahan lainnya. Amin ya Allah. Agar Allah menjadikan suatu pemimpin yang lebih bijaksana, Amin. yang lebih baik, yang terpercaya, amanah. Amin. Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Gus, nanti tinggal mungkin dipastikan lagi saja terkait dengan upaya-upaya selanjutnya. Saya tunggu kabar selanjutnya terkait dengan konsep tertulisan. Saya siapkan ya draftingnya ya, agar saya bisa memaksimalkan terkait langkah-langkah hukum yang akan saya lakukan. Tuh, alhamdulillah lah. Ya, sudah secara lisan sudah menjadi kuasanya dari Pak Yudi untuk masalah ini. Permisi. Oh iya, Siap, Ibu. Oh. Ada kamu di sini, Novi? Ibunya Novi datang. Sini. Misi ya. Akhirnya kamu juga tanda tangan ya. Kenapa sih dipersulit? Coba dikemarin di rumah. Udah beres urusannya semuanya. Tanda tangan di mana, Bu? Kan belum tanda tangan, hanya Ibu pemasukan lah ya kalau kemarin ya. Saya lihat tuh. Tapi ini siapa lagi? Bawa kemari. Ngapain mereka di sini? Di sini. Kok teman kamu yang nggak pada jelas gini sih? Mohon maaf Ibu, ini kantor saya. Tolong Ibu bisa bersifat sopan ya di kantor saya. Kebetulan Saudari Novi sudah menunjuk saya sebagai kuasanya. Jadi perlakukan klien saya secara baik. Oke, jangan sampai nanti Ibu saya tuntut secara hukum. Jadi tolong perlakukan klien saya secara baik. Bapak, dengan bahasa yang baik. Bapak ini siapa ya? Saya kuasa hukum dari Saudari Novi. Laluan kamu. Bapak ini tahu apa urusan keluarga saya? Ini anak saya dan anak saya, Pak. Baik, apapun nanti yang akan Ibu sampaikan, kalau memang Ibu ingin menyelesaikan ini secara hukum yang berlaku, silahkan. Tapi tolong Ibu berlaku sopan di kantor saya. Karena bagaimanapun Saudara Novi sudah menunjuk saya sebagai kuasa hukumnya. Nggak nyangka Ibu sama kamu ya. Ternyata kamu lemot seperti ini ya. Kau terima kasih kamu sama orang tua ya. Bantuan Allah mah datangnya dari mana aja, Bu? Benaran Ya, kamu. loh. Memang benar. Jangan disangkal, Bu. Orang-orang nggak jelas lu teman-teman kamu. Sudah menjadi haknya Novi, ya, maka kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri. Ibu nggak mau tahu ya. Sekarang pokoknya kamu tanda tangan. Ayo cepat. Bapak aku nggak mau. Bebal banget sih kamu ya, Novi. Ibu, tolong dijaga. Jangan Ibu memaksa klien saya. Kalau Ibu ingin mulai saat ini, ketika Ibu ingin bercakap dengan klien saya kepada saya, karena Novi, Saudari Novi sudah memberikan kuasa kepada saya, dan saya secara hukum sah sebagai kuasanya. Silakan Ibu penyampaian apa yang Ibu akan lakukan kepada Novi kepada saya. Jangan lagi kepada Novi. Daripada Ibu nanti akan saya tuntut secara hukum. Saya nggak peduli Pak, Bapak siapa. Siap. Bapak mau pengacara kek, pengocoro kek, nggak peduli saya. Siap. Pokoknya cepat tanda tangan. Siap. Oke, kalau begitu saya akan telepon paralegal saya. Siap, silakan. Halo, selamat malam Pak. Pak Gary, Bapak bisa datang nggak besok ke rumah saya Pak? Mengenai urusan ini Pak, surat-surat Pak. Baik Pak. Jam 9 ya Pak, saya tunggu di rumah. Oke. Baik Pak. Terima kasih ya Pak. Jelas semuanya. Siap. Nanti kita selesaikan ya Bu ya. Silakan Ibu ingin panggil siapapun, pokoknya tidak jadi masalah. Jelas gimana sih, Bu? Ibu itu sudah menutup haknya Novi. Kan sudah jelas.
bapaknya Novi itu memberikan amanah ketika dia sebelum meninggal agar jangan menjual rumahnya. Pak, saya ini istrinya ya Pak. Istrinya almarhum dari bapaknya Novi. Jadi saya juga berhak Pak, ya. Dan uang itu tidak akan saya kemana-mana kan Pak? Kemarin bilangnya mau dibeliin mobil, shopping, ya bebas lah ya. Itu urusan keluarga saya iya, Pak. memang bebas. Ya, urusan keluarga saya, nggak urusan dengan Bapak. Saya hanya membela haknya Novi, itu aja. Saya cuma ngebela haknya Novi. Iya. Ya Susan, kamu tenang aja. Gak nyangka ya sama kamu. Lemot-lemot ternyata kamu. Fisik. Gak tahu diri kamu. Anak durhaka kamu sama orang tua. Siap. Silakan Ibu keluar dari kantor saya ya. Jangan sampai Ibu saya buat Ibu menyesal ketika Ibu harus saya proses secara hukum. Karena di kantor saya punya hak untuk Ibu keluar dari kantor saya. Karena Ibu sudah membuat tidak nyaman daripada kantor yang saya miliki. Silakan Ibu keluar dari kantor saya. Awas kalian ya. Siap. Jas. Begitulah Pak perlakuannya, seperti itulah. Ya. Makanya saya butuh pendampingan hukum tuh untuk Novi itu seperti itu. Karena ya Bapak bisa lihat sendiri lah. Ya. Baik Ketua, pada prinsipnya saya sudah tahu apa yang diperlakukan oleh ibu tirinya. Mungkin besok dia tadi menghubungi siapa tadi? Gary ya? Gary. Apa-apa. Saya lebih senang berbicara dengan orang yang memang mengerti hukum. Betul. Karena bagi saya ketika saya berbicara dengan orang yang mengerti hukum, ketika kita berikan pemahaman secara hukum, dia akan mengerti. Betul. Jadi silakan besok kalau memang dia hadir si Gary ke rumah daripada si saudari Novi, nanti saya juga akan hadir untuk mendampingi saudara Novi ke rumah saudara Novi. Baik Pak, untuk info selanjutnya paling nanti kita berkabar aja Pak ya. Siap, Ketua. Lokasi dan tempat. Siap. Oke, terima kasih banyak Pak ya. Siap Ketua, saya selalu Ketua. Pamit ya. Siap. Lanjut, sukses. Masya Ya, Allah. besok kita ketemu lagi, banyak yang harus saya pertanyakan. Siap juga. Ketua, sama-sama Ketua. Siap Novi. Siap. Sahabat. Ya Pak, mari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gitu Den ya, sahabat ya, komentarnya sahabat. Alhamdulillah ya, Novi sudah ditangani ya, sudah didampingi oleh kuasa hukum yang memang the best ya, di wilayah sini. Dan saya jadinya nggak khawatir mau siapa ibunya Novi manggil siapa juga, karena masalah ini sudah dikuasakan kepada yang memang semestinya bisa gitu kan. Sahabat minta komentarnya sahabat nih ya. Alhamdulillah saya sedikit lega, tinggal besok ini Nov, tinggal besok kan kita besok pertemuan nih ya, kira-kira Mungkin yang akan mekar indah menawan. Makasih ya. ya, besok kan kita ketemuannya, arahin ketemuannya itu di rumah kamu Iya. ya, jadi semuanya semakin jelas, kamu makin tenang kan sekarang ya. Alhamdulillah. Pokoknya ingat harus jaga amanah ya. Oke, sahabat ya, itu aja paling. Besok kita lihat nih apa yang akan terjadi besok. Saya minta komentarnya sahabat, komentarnya sebanyak-banyaknya sahabat, biar saya dapat menemukan ide-ide yang lain ya terkait masalahnya Novi. Terima kasih sahabat. Akhirun dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nabi Muhammad mengangkat tangan, doa terakhirnya Nabi Muhammad, harapan terakhirnya Nabi Muhammad, doa yang menutupi wafatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau mengangkat tangan dan berdoa, Allahumma khaffif ala ummati fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah sakaratul maut umatku. Ya Allah, permudahkanlah sakaratul maut umatku. Aku nabi mereka, aku pemimpin mereka, aku penanggung jawab mereka ya Allah. Biar aku menanggung seluruh rasa sakit sakratul maut umatku.